warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku kelas 2 SMPT Al-Mufid. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3 tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kita akan membahas tentang pengertian patuh, hormat dan patuh kepada orang tua. Dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, implementasi hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, pengertian hormat dan patuh kepada orang tua adalah sikap menghargai dan taat atau siap melakukan sesuatu yang baik kepada orang tua kita yang telah berjasa melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya. Jadi yang kedua, dalil Al-Quran tentang hormat kepada orang tua. Yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 23. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Isi kandungan ayat di atas menjelaskan, pertama, perintah Allah kepada manusia jangan menyembah Tuhan selain Allah atau jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban merawat kedua orang tua yang telah lanjut usianya, bahkan ditegaskan adanya larangan berkata apalagi kasar atau membentak kepada orang tua. Yang perlu diperhatikan, ayat ini selain menjelaskan perintah kepada manusia jangan menyekutukan Allah SWT, ternyata hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya untuk menjaga atau merawat kedua orang tuanya ketika mereka sudah berusia lanjut, dan juga untuk memuliakan kedua orang tua kita dengan perkataan-perkataan yang baik, tidak pernah berkata keras, apalagi kasar, apalagi dengan membentak kedua orang tua kita. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya juga dalam hadis, Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab, yang pertama adalah sholat tepat waktu. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Jadi perbuatan yang paling baik setelah sholat adalah berbuat baik kepada orang tua. Setelah itu baru jihad fisabilillah. Atau hadis yang lain dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'di berkata, ketika saya sedang duduk di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki Bani Salamah mendatangi beliau. Lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah setelah kedua orang tua saya meninggal itu saya masih bisa berbuat baik kepada keduanya? Beliau menjawab, iya, masih, yaitu mendoakan keduanya, memohon ampun untuk keduanya, dan memenuhi janji-janji keduanya setelah meninggal, memuliakan teman keduanya, dan menghubungi keluarganya yang baik yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh keduanya.
Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua kita dengan cara mendoakan kedua orang tua kita, memohon ampun kepada untuk kedua orang tua kita dan memenuhi janji-janjinya. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hormat kepada orang tua dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, taat terhadap nasihat yang diberikan orang tua atau guru. Kita harus taat pada nasihat yang diberikan. Yang kedua, merendahkan diri kita ke depan orang tua dan guru. Sopan terhadap orang tua dan guru, tidak berkata keras apalagi kasar. Dilarang membentak orang tua atau guru, merawat mereka dengan baik. Orang tua khususnya ketika mereka sudah tua harus kita rawat dengan baik, kita muliakan mereka, mendoakan mereka, memohonkan ampun kedua orang tua kita, dan meminta izin kedua orang tua kita atas apa yang ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih, itu mungkin materi yang bisa disampaikan hari ini. Silahkan dirangkum di buku tulis dan dikirimkan kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.